Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-141 Minggu 23 Oktober 2022 kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Dan kita akan ulas berita untuk berita-berita yang menjadi viral Ded ya, di Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Dan berita-berita yang mendapat apresiasi khusus dari pembaca ya. Di antaranya apa aja nih Ded? Di antaranya terkait berita dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD di Sumsel. Oke, perkembangan terakhirnya apa nih? Perkembangan terakhir tidak ada Kak ya, di mana terakhir sekali juru bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 ketika itu ada 2 saksi yang diperiksa Kak. Ada 2 saksi yang diperiksa ya. Itu, tapi untuk dugaan korupsi ini Ded ya, kita berhasil mewawancarai beberapa tokoh ya. Di antaranya adalah Pak Ruben dan Ibu Sri Sulastri. Mungkin dari Ibu Sri Sulastri dulu, silakan Dedi. Ibu Sri Sulastri mengatakan menilai bahwa dugaan kasus ini menurut dia dari pengangkutan batu bara ini ada bagian hasil yang harusnya masuk PAD tidak masuk Kak. Oke, itu pendapat dari Ibu Sri Sulastri ya. Kita sapa dulu ya Ibu Sri Sulastri ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri ya. Terima kasih ya. Sudah menjadi komentator tetap ya untuk Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan Ibu Sri Sulastri kesehariannya adalah di mana nih? Silakan. Mengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang Kak. Oke. Dan kemudian kita juga berhasil minta komentar Pak Ruben ya terkait dugaan korupsi ini. Apa komentar Pak Ruben, Ded? Pak Ruben, pengamat hukum dari Unsri ya. Beliau mengatakan bahwa dugaan kasus ini jumlah tersangkanya lebih dari 1 di mana hal tersebut juga bisa akan dibuktikan melalui hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu Kak. Oke. Dan untuk pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com ketahui bahwa berita-berita ini tetap menjadi yang diminati ya. Diminati para dan pembaca. Banyak pembaca yang mencari berita ini ya. Untuk pembaca koran SN yang masih penasaran silakan klik koran sn.com. Lanjut ulas berita berikutnya dan apa nih kita ulas berita berikutnya nih? Lanjut ulas berita terkait penyidikan dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Oki yang dilakukan Kejati Sumsel Kak. Oke, apa perkembangan terakhir ya? Berita terakhir yang kita angkat Kak di mana dengan judul Kejati periksa pihak lembaga manajemen aset negara terkait penyidikan dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Oki Kak. Oke, apa garis besar berita ini Ded? Silakan Dedi cerita. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Redian SHMH Kak jaksa penyidik melakukan pemeriksaan dari pihak lembaga manajemen aset negara atau LAMAN Kak dalam rangka proses penyidikan di mana tujuannya untuk menguatkan alat bukti Kak. Oke, dan kita juga sudah lumayan lama ya membuat perkembangan berita ini Ded ya. Dan infonya belum ada tersangka Ded ya. Mungkin Dedi bisa mengulas sedikit. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian Kak dia mengakui memang dalam perkara ini untuk saat ini belum ada penetapan tersangka Kak. Namun menurut Kasipenkum Muhammad Radian SMH proses penyidikan masih terus berjalan di mana jaksa penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta menguatkan alat bukti untuk mengungkap tersangkanya Kak Dan terakhir Kasipenkum mengatakan bahwa masih menunggu hasil audit kerugian negara yang masih dihitung oleh ahli Kak. Oke, untuk penonton Lesa SN yang penasaran belum ada tersangka dalam dugaan korupsi ini, itu keterangan dari Kapenkum Kejati Sumsel ya. Dan kita malam ini perlu mengumumkan kepada penonton Lesa SN khusus untuk podcast kita akan hadir kembali setelah beberapa hari absen karena kita ada evaluasi di studio Lensa SN. Dan untuk penonton Lensa SN nantikan podcast-podcast dari Lensa SN yang kita akan menghadirkan beberapa tokoh-tokoh penting siapa tokoh itu nantikan saja. Kita lanjut ulas berita lagi Ded Dan kali ini berita yang lumayan banyak dicari
pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com, Ded ya. Iya. Dan berita ini adalah dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ya. Iya. Perkembangan terakhirnya silakan Dedi. Perkembangan terakhir penyidikan dugaan kasus korupsi program serasi Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani tahun 2019 di Banyu Asin ini Kak ya. Menurut Kasih Penerangan dan Hukum Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH, ya. Terakhir yang diperiksa oleh Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel ya ini saksi dari UPJA Kak ya. Di mana UPJA ini unit pelayanan jasa alat mesin pertanian Kak. Oke. Dan saksi sudah lumayan banyak diperiksa Ded ya. Iya Kak. Dan info yang kita berikan kepada penonton Lesa SN ini program ini ada di 8 kabupaten Ded ya. Iya. Dan pernah juga kita buat dalam beritanya pernah, ya. Kak. Untuk 8 kabupaten yang menerima program serasi ini silakan klik untuk yang pengen mengetahui ya. Silakan klik koran sn.com ya. Dan berita program serasi untuk edisi cetak besok ada beritanya Ded? Ada Kak. Ada ya. Dan perkembangan terakhir untuk dugaan korupsi program serasi 2019 ada di berita Suara Nusantara edisi cetak besok ya. Iya. Dan kita tampaknya udah di ujung ulas berita ya. Iya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah sangat tidak mengenakan diperlakukan baik pada saat dibutuhkan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.